Periode teratai tahun 1901 sampai 1920. Apa itu periode teratai? Dalam abad ke-20, mode tidak lagi menjadi ranah pribadi kaum perada. Di tahun 1900-an adalah masa kekuasaan Belanda. Awal abad ke-20, kaum perempuan dunia lebih berpendidikan, dan di Indonesia ada Raden Ajeng Kartini yang menjadi pelopor emansipasi wanita. Naskah-naskah pemikiran R.A. Kartini diterbitkan dalam buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Banyak perubahan yang terjadi pada tahun 1909 di bawah pemerintahan Jenderal Van Hoots. Kebanyakan dari berbagai bidang juga pada pemimpin pemerintahannya. Di tahun 1912 didirikan Indus Partridge oleh 3 serangkai, yaitu Dowes Dekker, Cipto Megukusumo, dan Ki Hajar Dewantara dengan tidak membedakan ras. Dekade-dekade pertama abad ke-20 syarat emosi yang mengandung sejumlah besar harapan. Ibarat bunga teratai, emosi ini indah dipandang namun susah dipetik. Gaya berpakaian perempuan Belanda di Indonesia di awal abad ke-20 belum lepas dari ikatan-ikatan sikap, gaya, dan selera abad sebelumnya. Gaya berpakaian memang benar gaya Tornur yang memberi tekanan pada bagian punggung telah menjadi sejarah. Namun, korset ketat tetap adalah bagian dari pakaian dalam yang berfungsi sebagai pembentuk tubuh loh. Siluet kini menghadirkan dada busung menyatu atau monobosom. Bagian rok membalut licin tubuh dengan aksen pada bagian bawah punggung jatuh melingsai, menyerupai trompet menyapu lantai. Siluet yang terbentuk menyerupai huruf S. Dengan demikian, siluet yang terjadi di dekade pertama pada abad ke-20 dikenal dengan siluet S, atau dalam bahasa Prancis, droit divin. The Gibson Grill. Gaya berpakaian dengan siluet S ini tampil dengan berbagai warna lembut dan hitam, menggunakan bahan-bahan crepe de chine, chiffon, tulle, mousseline, dan satin. Untuk pakaian gaya tailor, siluet S tampil dalam bahan yang lebih padat, antara lain sarge atau tweed. Blus tampil dengan detail-detail rumit, seperti obnagisel, tas-tas bersulam, dan rinda-rinda berkerut. Rok yang lebar pada bagian bawahnya diperlukan bahan hingga 7 meter untuk membuat rok tersebut menyapu lantai. Dekade siluet S di atas juga dipengaruhi gaya hidup dan seni dekoratif dari abad sebelumnya, yaitu Art Nouveau, yang menghadirkan perpaduan garis lurus dan garis-garis luas seperti pejut. Di Amerika Serikat muncul istilah The Gibson Grill, dan untuk siluet S tersebut merujuk ke nama seorang ilustrator mode pada masa itu, yaitu Charles Dana Gibson. Pada dekade pertama abad ke-20, perempuan Belanda gemar mengenakan kebaya. Berikut sarung batik motif kontemporer pesisiran dengan karakter Belanda. Seni batik yang terkenal di masa itu adalah karya Von Franquemont, Van Zuylen, Van Ostrom, dan Mezelar. Kebaya abad ke-20. Kebayanya selalu terbuat dari katun putih polos yang di bagian pinggiran bawah kerah dan manset dihias dengan renda atau les dan serta bersulam mewah, nelkan, kloskan. Kebaya ini pelan-pelan ditinggalkan oleh para perempuan Belanda dan sekitar tahun 1930-an dan digantikan oleh perempuan Cina. Peranakan ini tidak lagi putih, tapi berwarna pastel lembut. Oleh kebordiran dipadu dengan batik Pekalongan berkarakter Cina, kebaya perempuan detail renda digantikan yang terkenal saat itu adalah Dai Xuan King, The Tiasiet, dan Lim Siok Hean. Perempuan Indonesia tidak mengenakan kebaya putih bersulam, tapi beraneka warna dan bermotif.
Sarungnya mengacu ke motif tradisional daerah-daerah kerajaan Jawa, Fortune London. Kostum perempuan non-Eropa dekade pertama abad 20. Kebaya-kebaya tersebut berbentuk baju badge tanpa kampuh, pembentuk badan kupnat, panjang baju setengah paha atau sedikit di atas lutut. Laki-laki Belanda senang memakai celana tidur batik dan baju santai tanpa kerah, slapborg and kabai. Pakaian dinas mereka adalah celana panjang berkut jas tutup putih dari linen Singapore Jets. Untuk kesempatan resmi, laki-laki memakai setelan putih atau hitam yang terdiri dari jas berkancing berderet ganda atau tunggal, pantalon menyempit ke mata kaki yang ujung bawahnya diberi lipatan, rompi vest berwarna senada atau kontras, kemeja dengan ujung kerah terlipat, dan dasi ikat lebar, seringkali juga dasi kupu-kupu, dilengkapi dengan topi bulat, ball hat, dan tongkat Weddellstock. Pada periode ini, korset siluet S masih tetap bertahan. Pusat perhatian di bagian dada, perut rata, dan bagian pinggul belakang yang menonjol. Hiasan baju tidak banyak lagi menggunakan renda, tapi dengan kancing-kancingan. Untuk siang hari, penyarap memperlihatkan mata kaki untuk dapat berjalan dengan lebih leluasa. Pada masa ini dikenakan juga kemeja laki-laki sebagai blus wanita, populer dengan nama streetwise. Topi semakin lebar yang memberi efek merampingkan pada pakaiannya. Bahan-bahan yang digunakan pada tahun 1908-an adalah sutra, mohair, dan bahan ringan lainnya. Warna-warna yang populer adalah warna ungu, abu-abu, merah ungu, kuning, coklat, dan jingga muda. Ragam hias adalah sulaman tangan diberi payet-payet dan manik-manik serta rumbai-rumbai. Di Eropa, Paris, tahun 1910 adalah tahun perubahan. Walaupun masih memakai korset siluet S, tapi korsetnya sudah tidak terlalu ketat. Pinggul belakang tidak terlalu ditekuk ke belakang dan bagian dada tidak terlalu menonjol. Pengaruh grup balet dari Rusia. Balet pimpinan Diaghilev yang tampil dengan kostum warna-warni cemerlang, rancangan Leon Bass membawa pengaruh besar dalam dunia mode. Warna-warna tidak lagi lembut tapi cemerlang. Tahun 1913, korset tidak lagi dipakai dengan garis leher V dan siluet S mulai ditinggalkan. Pengaruh Leon Bax mengilhami Paul Poitras, perancang busana terkenal di masanya, menampilkan gaun-gaun yang berpinggang tinggi dan menyempit di bagian kaki, sehingga para wanita tidak dapat berlari karena takut robek bajunya. Untuk itu, para wanita kadang melingkarkan seutas karet pada kedua mata kakinya untuk menghindari robek di bagian bawah roknya, yang dikenal sebagai Strompelrok atau hobble skirt. Tahun 1913, korset tidak lagi dipakai dengan garis leher V dan siluet S, mulai ditinggalkan. Pengaruh Leon Bax mengilhami Paul Poiret, perancang busana terkenal di masanya, menampilkan gaun-gaun yang berpinggang tinggi dan menyempit di bagian kaki, sehingga para wanita tidak dapat berlari karena takut robek bajunya. Untuk itu, para wanita kadang melingkarkan seutas karet pada kedua mata kakinya untuk menghindari robek di bagian bawah rok, yang dikenal sebagai Strompelrok atau hobble skirt. Di tahun selanjutnya, rok tersebut semakin ketat di bagian mata kaki sehingga harus dibuat belahan-belahan dan longgar pada bagian pinggang, yang dikenal dengan istilah pegtop. Menjelang tahun 1916, pegtop dipadukan dengan rok-rok mekar yang membuat efek mekar ke samping dan membulat. Efek krinolin, panniers dikenakan dengan sepatu boots. Tahun 1918, panjang kelim rok semakin pendek dan memungkinkan para wanita bergerak bebas, memperlihatkan mata kaki berbentuk terusan dan berpola sederhana. Garis pinggang ada tepat di pinggang, namun untuk gaun malam sedikit lebih naik.
Menjelang tahun 1920 sampai akhir PD1, penampilan para wanita seperti figur Botticelli dengan dada rata, posisi tubuh lunglai seperti tak bertulang, panjang gaun sebetis dengan potongan pola sederhana menjadi lebih modern.